Eh, lo pada penasaran gak sih? Gue gaji cuma 3 juta, tapi bisa hidup kayak sultan. Bahkan teman-teman suka bilang, lo pasti ada bisnis sampingan ya. Padahal gue nggak jualan online, nggak trading kripto, nggak punya usaha apa-apa. Cuma kerja kantoran biasa dengan gaji pas-pasan. Tapi kenapa gue bisa makan di restoran bagus, nonton konser, bahkan traveling ke Bali tanpa ngurus tabungan? Ini rahasianya. Pertama, gue berhenti jadi orang yang terlihat kaya. Tahu nggak bedanya orang kaya sama orang yang terlihat kaya? Orang yang terlihat kaya itu beli iPhone terbaru pakai cicilan 24 bulan. Orang kaya, mereka pakai HP yang masih bagus sampai rusak beneran. Gue dulu juga gitu, gengsi tinggi, pengen terlihat sukses. Akhirnya cicilan motor, cicilan HP, cicilan laptop, gaji habis buat cicilan. Sekarang gue masih pakai HP yang dibeli 2 tahun lalu. Masih lancar. Kenapa harus ganti? Uang yang harus dibuat cicilan, gue pakai buat hal lain. Kedua, gue belajar bedain antara pengen sama butuh. Ini game charger banget. Contoh simple. Lo lagi scrolling Shopee, nemu baju diskon 70%. Lo mikir, wah murah banget. Tapi coba tanya, emang lo butuh baju baru? Kalau jawaban lo nggak butuh banget, tapi murah, stop. Itu bukan kebutuhan, itu cuma keinginan sesaat. Gue punya aturan, kalau pengen beli sesuatu yang nggak urgent, tunggu 24 jam. 80% dari keinginan itu bakal hilang sendiri. Ketiga, gue ubah mindset soal liburan. Dulu mikir liburan itu harus mahal. Mall, bioskop, cafe instagramable. Sekarang, gue dan teman-teman sering nongkrong di taman, main game bareng, atau bikin BBQ di rumah. Lebih seru, lebih murah. Lo tau nggak? Nongkrong di cafe mahal itu sebenarnya bukan buat ngopi. Lo bayar atmosfer dan gengsi. Kopi saset 2000 rasanya sama saja. Keempat, gue mulai masak sendiri. Ini bukan cuma soal hemat, tapi juga soal kesehatan dan kepuasan. Dulu gue beli makan siang 25.000 sehari. Sebulan 500.000 cuma buat makan siang. Sekarang masak sendiri sebulan cuma 150.000. Selisih 350.000 itu gue nggak pakai buat hal-hal yang bikin hidup lebih berkualitas, kayak nge-game, membership, atau kelas online. Kelima, gue belajar sistem pay yourself first. Ini konsep yang mengubah hidup gue total. Jadi begini, begitu gajian, gue langsung sisihkan 20% buat dana darurat dan fund money. Sisanya baru buat kebutuhan bulanan. Kenapa fund money penting? Karena hidup tanpa hiburan itu stres. Tapi hiburannya harus terencana, bukan impulsif. Dengan cara ini, gue bisa planning. Bulan ini gue mau nonton konser, jadi gue budget 300.000 dari fund money. Keenam, gue manfaatin semua promo dan cashback yang ada. Tapi hati-hati, ini bisa jadi bumerang kalau salah. Rule-nya simple. Promo boleh diambil kalau emang lo butuh barangnya. Jangan beli karena promo, tapi cari promo buat barang yang lo butuh. Gue pakai aplikasi perbandingan harga.
Ikuti akun-akun promo dan selalu cek cashback sebelum belanja. Lumayan loh, bisa hemat 15-20%. Ketujuh, gue ubah cara pandang soal investasi. Investasi bukan cuma saham atau emas, tapi juga investasi ke diri sendiri. Gue alokasiin budget buat beli buku, ikut webinar, atau kursus online. Ini yang naikin value gue sebagai pekerja. Skill baru sama dengan peluang naik gaji atau pindah ke tempat yang lebih baik. Ini investasi terbaik buat yang gajinya masih kecil. Kedelapan, gue belajar sistem barter dan sharing ekonomi. Maksudnya gimana? Misalnya, temen gue jago desain, gue jago masak. Dia buatin gue poster, gue masakin dia seminggu. Win-win solution. Atau sharing subscription. Netflix bisa sharing sama keluarga, Spotify family plan, bahkan game membership kadang ada promo buat referral. Kesembilan, gue stop bandingin hidup gue sama orang lain. Ini paling penting tapi paling susah dilakukan. Sosial media itu cuma highlight reel. Lo lihat temen posting makan di restoran mewah, tapi lo nggak tahu dia mungkin cuma makan mie instan seminggu penuh. Gue fokus sama progres gue sendiri. Bulan lalu gue cuma bisa sisihin 100.000. Bulan ini udah 200.000. That's progress. Ke-10, gue bikin sistem reward yang realistis. Capai target kecil, kasih reward kecil. Capai target besar, reward besar. Contoh, kalau gue berhasil masak 20 hari dalam sebulan, gue boleh makan di restoran favorit. Ini bikin gue termotivasi tanpa guilty. Yang terakhir, gue selalu ingat, hidup enak itu bukan soal seberapa banyak uang yang lo belanjain, tapi seberapa smart lo mengelolanya. Dengan gaji 3 juta, gue bisa traveling, nonton konser, makan enak, dan masih punya emergency fund. Itu hidup kayak sultan versi gue. Intinya, stop jadi konsumen yang reaktif. Mulai dari pengelola keuangan yang proaktif, uang lo akan terasa lebih besar. Guys, tips mana yang paling relate sama kondisi lo sekarang? Komen di bawah. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ya. Remember, lo nggak butuh gaji besar buat hidup bahagia. Lo cuma butuh mindset yang tepat dan strategi yang smart. See you di video selanjutnya.